Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian yaitu pembahasan kitab Al-Manahi Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada Kitabul Istiqrad, kitab hutang, kitab berhutang. Satu, babus syadidu fid din, bab dahsyatnya, beratnya dalam masalah hutang. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dalam salatnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, aku juga berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian ini maksudnya ikhwah, ujian-ujian ketika hidup, ujian-ujian ketika mati, maksudnya di alam barzakh. Alam barzakh ini ya seperti azab kubur, ya. Dan beliau memohon kepada Allah berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham, ya Allah aku berlindung kepadamu dari minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghrab, dan aku berlindung padamu dari hutang, dari berhutang. Faqallahu qail, lantas seorang berkata kepadanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrab, ya Rasulullah, saya dengar Anda sering sekali minta perlindungan kepada Allah dari yang namanya hutang. Qal, Rasulullah mengatakan, kenapanya? Innar rajula idza gharima haddatsa fakadhiba. Seorang itu kalau sudah berhutang, nanti dia ngomong, dia dusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau dia sudah berjanji, orang berhutang itu berjanji, dia akan ingkar janjinya. Demikian ikhwah. Artinya ya pada umumnya apabila seorang sudah berhutang, ngomongnya bohong, ya bicaranya bohong. Ditanya, Pak, nggak dilunasi hutangnya? Belum ada, itu dia. Ya belum ada uang untuk melunasi. Tapi kita lihat dia baru beli mobil baru, sepeda motor baru. Demikian ikhwah, ya. Padahal ketika dia meminjam itu masya Allah, lisannya semanis madu rimba tualang,
begini begitu, pokoknya hanya seminggu lah, pokoknya udah pakai pokok dah, bukan pakai pohon lagi, pokoknya hanya seminggu, insya Allah ada begini begitu. Jangan khawatirlah. Kadang-kadang kan ada orang yang menghutangkan duitnya ikhwah karena belum digunakan, tapi bulan depan digunakan untuk bayar uang sekolah, untuk bayar ini, bayar itu. Tapi selama sebulan ini masih terduduk. Ya kita sebagai seorang muslim, apalah salahnya kalau kita pinjamkan sebulan, toh nanti di akhir bulan balik. Tapi kenapa kita nggak berani ngutangkan? Tahun nggak balik. Itu ikhwah. Kalau seandainya kita semua itu amanah, apalah salahnya duit kita di rumah mungkin ada 100.000, 1 juta, 2 juta, terduduk dia ikhwah, terduduk, ya, bukan diputar untuk perdagangan, terduduk, sekedar tabungan. Apalah salahnya kalau kita pinjamkan ke yang lain sebulan 2 bulan, toh kita perlunya nanti di 4 bulan kemudian. Permasalahannya bukan apa salahnya, permasalahannya adalah kekhawatiran kalau kita utangkan dia tak balik. Itulah sering terjadi permasalahannya ikhwah. Ya, kalau kita yakin, saya yakin nggak akan ada orang yang nggak mau mengutangkan temannya. Sekarang ini kan susah kalau kita mau berhutang, karena minimnya amanah. Demikian ikhwah. Gara-gara itulah maka munculnya para rentenir. Apakah rentenirnya berupa sebuah perusahaan, kantor dan lainnya? Boleh kami kasih hutang, tapi ingat ada untungnya. Demikian ikhwah. Itulah riba-riba tadi itu. Kalau seandainya kaum muslimin itu amanah, terpercaya, kalau berhutang tepat janji hutangnya, saya yakin tidak ada yang ngutang ke rentenir. Tapi karena sudah tak dipercaya lagi ikhwah, sulit kita untuk berhutang. Demikian sampai istilah mereka, yang menghilang itu hanya 2 jenis, satu jin, satu yang punya hutang, yang bisa menghilang. Sampai seperti itu, rumitnya bayar hutang. Demikian ikhwah. Kalau meminjam hutang mudah, kalau berhutang mudah, tapi untuk melunasi hutang, itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Rasulullah katakan, ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda terlalu sering berdoa kepada Allah mohon perlindungan dari berhutang? Padahal apa hukum berhutang ikhwah? Apa hukum berhutang? Mubah, tapi kita jangan royal. Berhutang itu upayakan jangan berhutang kecuali untuk hal-hal yang terpenting-penting saja. Kalau hanya untuk mengupgrade HP yang tadinya iPhone 11 kepinginnya iPhone 15, tapi nggak punya duit akhirnya ngutang, nggak usah. Kalau hanya sekedar ingin karena mau hari raya, jadi kepingin beli sepeda motor baru, demikian. Padahal sepeda motornya baru juga, baru 2 tahun, kepingin diganti, akhirnya kredit lagi. Jangan seperti itu ikhwah. Walaupun dia mubah, tapi jangan royal. Kenapa? Karena umumnya orang yang bayar hutang itu, orang yang berhutang itu sulit untuk membayar, karena syaitan tidak akan pernah membiarkan orang untuk bayar hutang. Kenapa? Karena dia tahu ini orang kalau mati dalam keadaan berhutang, rumit permasalahannya. Makanya judulnya syadidu fiddain, rumitnya masalah hutang. Wa wa'ada fa akhlafa, kalau dia berjanji umumnya dia ungkir janjinya. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Qatadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, annahu qama fihim fadzakara lahum, lantas bahwasanya beliau berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, annal jihada fi sabilillah wal imanu billahi afdalul a'mal, sesungguhnya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang terbaik. Perhatikan ikhwah, di sini ada 2 pernyataan yang berbeda. Sesungguhnya jihad fi sabilillah ini terkait dengan
anggota badan fisik atau terkait dengan keimanan, ikhwah? Jihad fisik, ya, fisik. Jihad, berperang di jalan Allah dan beriman kepada Allah. Yang satu terkait dengan amalan anggota badan, yang satu terkait dengan hati, yaitu iman kepada Allah. Sesungguhnya jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Loh, tadi kan beriman kepada Allah. Apakah beriman kepada Allah itu amalan? Gimana ikhwah? Kalau jihad fisabilillah amalan fisik kan, itu berupa fisik. Tapi kalau beriman kepada Allah, amalan enggak? Amalan hati. Itu ikhwah, sebaik-baik amalan hati. Faqala rajulun, lantas seorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffara khotoyaya? Ya Rasulullah, seandainya aku terbunuh dalam jihad fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan terhapus? Lantas beliau katakan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah berkata kepadanya, na'am in qutilta fi sabilillah, benar apabila kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun, sementara kamu sabar, muhtasabun, seorang yang hanya berharap pahala dari Allah, muqbilun ghairu mudbirin, yang terus maju tidak mundur. Itu persyaratannya ikhwah. Ya, dia berjihad fisabilillah, perang yang bagaimana akan mengampuni dosa, yaitu perang yang sabar. Dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tetap maju tidak mundur. Itu persyaratannya. Karena ikhwah, ada orang-orang yang dalam jihad fisabilillah tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya orang yang pertama-tama nanti akan dipanggil di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Seharusnya orang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah, ya, tidak ada ganjaran untuknya yang layak kecuali hanya surga. Dia akan pertama sekali dia memancar darahnya, maka saat itu diampunkan dosanya, dimasukkan dia ke surga, diberi dia 70, dia diberi diberi wewenang untuk memberi syafaat 70 orang dari anggota keluarganya, dan akan dinikahkan dengan 60 para bidadari. Demikian ikhwah, seharusnya begitu. Tapi dengan catatan dia hanya ikhlas, niatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang yang meninggal ataupun tewas dalam jihad fisabilillah ini, Allah panggil di hadapannya dan Allah fa'arrafahu ni'amaha fa'arrafahu. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa'arafah. Dia pun mengakui akan nikmat itu. Lantas Allah bertanya, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Apa katanya? Qataltu fika hatta istashhadtu. Aku telah berperang di jalanmu sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Kadzabta, kamu berdusta. Innama qatalta liyuqalu laka jari. Sesungguhnya engkau itu berperang agar orang-orang mengatakan kamu itu seorang pemberani, hebat, singa padang pasir, pahlawan dan seterusnya. Itu kan yang kau inginkan. Faqad qil, sungguh sudah orang sudah menyebutkan itu. Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Gara-gara dia ingin pujian orang, ingin gelar baik dari orang,
Akhirnya satu miliknya satu-satunya, yaitu nyawa yang dia korbankan untuk Allah, menjadi tidak ada arti apapun. Akhirnya Allah katakan faqad qil, sudah kan, sudah kamu dapati kan, orang-orang mengatakan kamu hebat kan, maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Itu ikhwah. Jadi perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mulia, ataupun milik kita satu-satunya, yaitu nyawa, kita korbankan kepada Allah. Itu pun kalau kita korbankan dengan tidak ikhlas, itu menjadi hilang nilainya. Apalagi yang lain. Kalau hanya harta, sudahlah hanya harta, kemudian tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tapi tak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ada riyanya, maka ikhwah rahimallahu wa iyyakum, akan habis nilainya. Itulah dia bahayanya riya. Makanya di sini ketika sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku berjihad di jalanmu sampai aku tewas, apakah hal itu akan menghapuskan semua dosa-dosaku? Mukaffirat khotoyaya, apakah dia akan menghapuskan? Naam, kata Rasul, ya. In qutilta fi sabilillah wa antas sabiron. Kalau kamu berperang jalan Allah, kamu sabar, muhtasabun, kamu hanya berharap pahala dari Allah, mukbilun ghairu mudbirin, kamu tetap maju, tidak mundur. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW mengatakan lagi, kaifa qulta, bagaimanakah yang kamu katakan? Apa pertanyaanmu? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffiru anni khotoyaya. Bagaimana pendapat Anda apabila aku tewas dalam jihad fi sabilillah, apakah hal itu akan menghapuskan semua dosa-dosaku? Jadi Rasulullah ingin dia mengulangi lagi pertanyaannya supaya jelas bagi sahabat-sahabat yang lain. Kan sudah dijawab oleh Rasulullah kan? Tapi kan Rasulullah kembali, kaifa qulta, coba ulangi. Nah, kira-kira itulah. Coba ulangi pertanyaanmu. Padahal Rasulullah sudah sangat jelas bagi beliau dan sudah dijawab. Jawabannya sudah sangat jelas. Tapi Rasulullah ingin agar pertanyaan ini bermanfaat lebih kepada kaum muslimin yang ada di sana. Makanya beliau katakan, kaifa qulta, coba ulangi lagi. Diulangilah lagi pertanyaannya. Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya, bagaimana pendapat Anda apabila aku tewas dalam jihad fisabilillah, apakah hal itu akan menghapuskan dosa-dosaku? Faqala na'am. Ulangi lagi jawabannya, ya. In qutilta fisabilillah wa anta sabirun wa muhtasabun muqbilun ghairu mudbirin. Ya, kamu akan dihapuskan semua dosa-dosamu dengan syarat kamu sabar, hanya berharap pahala dari Allah, muhtasab, kemudian tetap maju, tidak mundur-mundur. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi kata beliau? Ada sambungannya yang kedua ini, illadain, kecuali kalau ente punya utang, nggak jadi masuk surga ikhwah. Jadi Rasulullah minta dia mengulangi pertanyaannya karena ada tambahan untuk yang kedua. Karena kan pertanyaannya sama, tapi Rasulullah hanya menjawab sampai dia kamu catatannya kamu sabar. Kemudian apa lagi tadi? Lupa. Mengharap pada Allah, muhtasab, kemudian maju dan tidak mundur. Kan sampai situ aja jawabannya. Rasulullah ulang lagi. Apa tadi yang kamu katakan? Ditanyakan lagi. Rupanya kenapa beliau minta diulang itu jawabannya? Karena ada tambahan jawaban. Kenapa beliau minta ulang pertanyaannya? Karena ada jawaban yang tambahan. Ketika ditanyakan lagi, kata Rasulullah, kata sahabat, apakah akan dihapuskan dosa-dosaku? Kata Rasulullah, iya betul. Jawabannya sama, hanya tambahan ada. Selama kamu itu sabar, kemudian muhtasab, artinya hanya menghafal dari Allah, muqbilun, tetap maju, wa mudbirin, tidak mundur, wala illadain, kecuali kalau ente punya hutang. Ya Allah, gara-gara hutang ikhwah.
Kita sudah menyabung nyawa, terkutang-katung kita gara-gara hutang. Illa dain, kecuali hutang. Kemudian fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalik. Barusan Jibril mengatakan hal itu kepadaku. Bahaya hutang ini, ikhwah. Makanya jangan royal, ikhwah. Sekarang itu banyak orang-orang yang punya filosofi hidup, kalau bisa kredit kenapa kontan, itu ikhwah. Apa arti kredit itu? Ya utang. Cicil itu kan utang namanya. Ya, kita cicil sehari sebulan sekian, itu kan ngutang kita. Yang belum lunas kita bayar. Itu ikhwah. Dan utang-utang ini Masya Allah sudah satu hal macam dibudayakan. Bahkan kalau ada kita yang mau beli mobil kontan, gak ada kontan. Yang ada ngutang. Hebat juga kan. Kalau dulu kan kita senangnya itu kalau ada yang beli kontan gitu kan. Sekarang enggak ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu, dealer misalnya, tidak menerima kontan, tapi terima kredit utang. Kenapa ya? Utang apa? Untungnya lebih banyak. Demikian, untungnya lebih banyak. Semakin lama dia mencicilnya, makin banyak untungnya. Kan kurang ajar itu. Demikian. Jadi kita yang mau beli kontan tuh nggak bisa, kecuali kalau yang beli yang second lah. Begitulah modelnya sekarang, ikhwah. Ya, begitulah modelnya. Dan masalah hutang piutang bukan masalah yang besar-besar. Panci-panci pun sekarang ngutang orang. Mama itu datang keliling. Panci bu, masih ada panci di rumah? Ada panci. Tapi bagus panci ini, berkilat, lain bentuknya gitu. Berapa ini? Cicilan 3 bulan sekian. Gitu langsung. Hutang. Demikian ikhwah. Adalah ngutanglah istri kita, rembesannya ke kita. Bang, rembes bang, utang panci. Demikian ikhwah. Ya, jadi sudah semarak kali utang piutang ini. Ya, itulah dia ikhwah. Jadi janganlah, jangan. Orang yang tewas dalam jihad fisabilillah bermasalah gara-gara hutangnya. Apalagi gara-gara mau beli panci. La ilaha illallah. Hutang. Kalau mati dalam kredit panci gimana? Meninggal dia. Kredit pancinya belum lunas, itu gimana? Ustadz, masa jadi masalah kredit panci jadi masalah sih di akhirat? Loh, masalah selama dia hutang tuh masalah. Makanya ikhwah, kalau antum misalnya pernah hutangan kawan, mungkin hutangnya 5.000, ingat itu judulnya hutang, bayar. Jangan 5.000 aja kok. Jangan ikhwah, dituntut antum nanti di akhir 5.000. Kemana mau kita cari? Demikian. Kalau sekali 2 kali bolehlah kita lupa atau pura-pura lupa gitu kan. Kawan kita pun nggak masalah. Dia pun nggak berani juga lah kan. Segan lah. Mana utang ente? Berapa yang mana? 6 tahun yang lalu berapa? 5.000 kan? Nggak enak kita nengoknya. Nggak enak kita minta naginya kan. Biasanya kan ya udahlah biar aja. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gelisah juga kita kan. Walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 2.000. Tapi kalau dihitung-hitung dalam setahun itu ada sampai 15 kali. Demikian ikhwah. Jadi kalau judulnya utang, maka bayar. Utang ya 5.000, ya untuk apa? Untuk parkir. Oke. Besok bayar. Ini utang saya 5.000. Alah nggak usah lah. Kan gitu. Alah nggak usah lah. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah itu, kalau dia katakan udah nggak usah, nggak apa-apa, selesai masalahnya. Tapi antum harus bayar. Jangan antum ijtihad sendiri. Nggak mau jadi bayar ini. Dia punya kesimpulan sendiri. Nggak mau jadi bayar itu. Nggak maunya. Kalau anda jangan punya kesimpulan, tanyakan kepada dia. Kemarin saya punya utang 5.000, antum nggak mau saya bayar kan? Tanyakan gitu. Siapa bilang katanya? Demikian ikhwan, jangan punya kesimpulan sendiri. Demikian. Kadang-kadang ada orang yang berpiutang, ngasih utang. Ditagih sekali, 2 kali, 3 kali, enggak juga. Akhirnya yang keempat kali enggak mau nagih lagi. Lantas orang yang berhutang punya kesimpulan, udah ikhlaskannya itu. Dia punya kesimpulan sendiri, udah diikhlaskannya itu. La ilaha illallah.
Padahal karena bosan dia menagih. Ikhwah, kita memberikan punya kita dengan sukarela. Kita mau mengambilnya kembali dengan keganasan, gak enak kan ikhwah? Demikian. Seolah kita itu akan mengambil uang orang. Itu uang kita sendiri. Kadang-kadang ada teman berhutang, ketika kita tagih, dia pula yang marah. Gini aja pun diminta-minta. Nah gitu ikhwah. Gini aja minta lunas, macam lari aja aku. Ya ente larilah, nampaknya memang mau lari sepertinya. Itu ikhwah, ya. Jadi sering orang yang baper masalah hutang ini punya kesimpulan sendiri. Dari mana ikhwah? Itu syaitan punya kerja. Karena dia tahu nih hutang kalau mati nggak bayar dia, bermainlah. Seneng kali syaitan dengan orang-orang yang berhutang memang sengaja nggak mau bayar. Beda halnya orang yang berhutang kepingin bayar, tiba-tiba besok meninggal dia. Itulah yang ceritanya. Ini memang ada jenis orang yang berhutang memang tidak ada niat bayar ikhwah. Orang yang seperti ini biasanya banyak utangnya. Ciri-ciri kedua, ngontrak, dia nggak punya rumah. Di mana dia pindah? Hutang. Udah banyak utangnya, pindah tempat lain lagi. Gitu-gitu modelnya ikhwah. Ya. Dan kita boleh menyebarkan aibnya. Boleh. Kenapa? Khawatir nanti jatuh korban-korban berikutnya. Hati-hati dengan bapak itu. Hati-hati dengan ibu itu. Nah, banyak. Kalau dia ngutang, jangan kasih. Aku korban. Si fulan korban, sana korban. Demikian. Ketika kita tagih, dia malah marah. Begitu ikhwah, boleh. Karena akan menimbulkan korban-korban berikutnya. Boleh dia ditahzir. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yughfar li syahid kullu dzambin illa dain. Bahwasanya orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Hutang enggak terampuni, harus dibayar. Ya. Enggak bisa dibayar dengan uang, dibayar dengan amalan. Begitu ya. Jadi kalau ada orang yang berhutang, lantas orang yang memberikan hutang tak menagih-nagih lagi, lantas dia merasa sudah bebas dari hutang, belum. Hutang itu ikhwah, hutang itu kisahnya akan dilanjutkan nanti di akhirat. Dia akan tuntut, ya Allah, dia hutang dengan saya dulu berapa? 15.000. Ikhwah, nanti di hari akhirat itu sangat penting. Kenapa? Kita nggak bisa lagi beramal, memperbanyak amalan nggak bisa lagi, karena beramal tuh ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat untuk beramal, akhirat untuk balasan. Demikian ikhwah. Jadi di akhirat darul jaza la amala fih. Di akhirat itu kampung untuk pembalasan, tidak ada lagi amalan. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan amalan kita, pahala kita di hari akhirat? Dengan bagaimana caranya? Tuntutin semua orang yang pernah berhutang, tuntut semua orang yang pernah menzalimi. Makanya di hari akhirat nanti Allah mengumumkan, barang siapa yang pernah terzalimi, tuntut dia sekarang, kata Allah. Maka orang yang paling berbahagia pada saat itu orang yang paling banyak terzalimi semasa di dunia. Gak mau ditinggalkannya. Kenapa ikhwah? Karena itu yang bisa membebaskan dia dari neraka, minimal meringankan azabnya dari neraka. Bisa dia menambahkan amalan dengan cara menuntut orang-orang yang menzaliminya, menuntut orang-orang yang berhutang tak bayar. Itu ikhwah. Itulah cara satu-satunya. Makanya kalau seandainya seorang istri pernah berhutang dengan suami, suami pernah, bisa nggak ya istri berhutang dengan suami? Hah? Bisa. Contohnya apa, Pak? Untuk apa dengan dia? Kan kita sebagai suaminya. Hah? Kebutuhan lain. Apa contohnya ya kebutuhan istri berhutang pada suami, apa contohnya? Hah? Belikan mobil adiknya. Hah? Iya, bisa juga sih. Dia jadi bumper ya. Oh iya. Iya, bisa juga seperti itu, ikhwah. Ya. Kalau suami yang berhutang dengan istri,
Lebih banyak mana suami utang pada istri atau istri berutang pada suami? Hah? Kenapa tuh apa? Lebih banyak suami yang utang pada istri ya? Iya, itu dia ikhwah. Dik, pinjam maharnya dik. Itu apa? Modal. Mahar abang kan seperangkat alat sholat. Untuk modal apa? Lupa, mungkin selama ini tengok sekian mayam gitu kan. 30 mayam, itu kan 30 mayam kali 3,5 gram 90 lebih kan. Bang, abang jangan lupa mahar abang dulu itu seperangkat alat sholat. Satu sajadah sejak 35.000 yang abang beli di pajak ikan. Demikian. Itu ajanya. Baik, minjam yang lain lah mungkin kan. Nah, nanti suami kalau nggak bayar gimana? Dituntut nanti di hari akhirat. Sampai meninggal dia tak bayar, dituntut di hari akhirat. Kalau seandainya dia punya harta warisan, maka potong hutang dulu. Itu dia, potong hutang dulu. Jangan dibagi bagian ke warisan dulu. Potong hutang. Meninggal suaminya, meninggalkan harta 135 juta. Utang dengan istrinya 125 juta. Potong langsung. Sisa berapa? 10 juta lah bagi-bagi. Begitu ikhwah. Enggak boleh langsung dikasihkan ke ahli waris. Itulah penting. Kalau tidak diberikan, tuntut di hari akhirat. Makanya ikhwah, yang repotnya kalau ahli waris kita itu nggak tahu kita itu berutang. Itu yang repot. Ahli waris kita ini kan nggak mau rugi juga kan, nggak mau kurang juga warisan dia. Tiba-tiba ada orang datang, maaf bu, bapak sebulan yang lalu hutang dengan saya berapa? 150 juta. Sementara warisannya 300 juta. Berarti kan tinggal setengah. Apa biasanya yang ditanyakan oleh ahli waris pertama? Buktinya mana pak? Waduh, saya nggak ada bukti. Kami itu berteman erat. Ya kalau nggak ada bukti gimana mau kami kasihkan? Kadang kan ini mikir, kasih 50 juta tinggal nah setengah, dia aja nggak mau rugi ikhwah. Terus nggak dikasih lah hutang dia, nggak dibayar. Yang salah siapa ini? Hah? Hah? Itu ikhwah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, apabila kalian berhutang yang akan kalian lunasi di hari yang akan datang, tulis. Itu dia. Antum yang merasa akan mau meninggal segera sebutkan. Tuliskan semua utang-utang itu. Iya, ahli waris nggak mau rugi, dia yakinlah. Mana buktinya? Nggak ada bukti, maaf bu, nggak akan mungkin. Ya. Kalau tanpa bukti semua orang kan ngaku kan. Kemarin saya ngutang, saya katakan saya punya utang tanpa bukti. Datang besok, saya juga bapak punya utang. Buktinya nggak ada, teman karib saya katanya. Habis nanti warisannya. Itulah bahayanya ikhwah. Ya, itulah bahayanya. Selanjutnya, jadi yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Bahwasanya semua orang yang mati syahid diampuni dosanya. Illa dain, kecuali hutang. An Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma. Dari Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya dia berkata, kunna yauman julusan fi mawdi'il janais ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami satu hari duduk-duduk bersama Rasulullah di tempat penyelenggaraan jenazah. Biasanya di Masjid Nabawi itu ikhwah, kalau kita masuk babu salam, nanti kemudian kita ketemulah makam Rasul kan. Makam Rasul, keluar pintu apa namanya? Nul. Sudah berkali-kali ke sana, enggak hafal juga nama pintunya. Kita ziarah makam Rasul, keluar pintu apa namanya? Alah, pintu Baqi. Jadi keluar pintu Baqi itu nanti kan kita di halaman itu kan kita nampak tembok. Nah, jadi dinding ini itu ada di dalamnya itu pintu masuk juga, tapi dari tembok di luar. Ya,
Itu ada di situ disebut dengan pintu Jibril. Jadi tempat menyolatkan jenazah itu ya sebelah situ. Di sebelah ketika keluar setelah kita ziarah makam Rasul, keluar pintu Baqi. Nah, daerah situlah biasa disolatkan para jenazah. Di luar masjid, bukan dalam masjid. Kemudian selanjutnya farafa'a ra'sahu ila sama. Lantas beliau mengangkat kepalanya ke langit. Summa wada'a rahatahu al-jabhah. Lantas diletakkan tangannya di kepala. Faqala subhanallah madza unzila minasyadid. Dia kata subhanallah, apalah musibah berat yang akan diturunkan. Fasakatna wa fariqna. Kami pun terdiam. Ditambah dengan sambil terkejut, terdiam terkejut. Falamma kanal ghad sa'altuhu. Besoknya aku tanyakan. Jadi pada waktu itu nggak ada sahabat pun yang berani bertanya. Ya, nggak ada. Mungkin di salah satu adab mereka kan. Lagi duduk, oh, subhanallah, ini ujian berat ini, begitu. Nampak dari wajah Rasulullah beratnya. Sahabat pada waktu itu nggak berani nanya, kenapa Rasulullah? Kena bilang lah Rasulullah, bilang lah, gitu. Digitu tepuk lah. Demikian. Ya nggak begitu sahabat. Diam nih. Jadi bakal ditanya ini. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Jahshin ini mau saya tanya besok ini. Tapi saya nggak berani bertanya waktu itu. Falamma ghad, besoknya sa'altuhu, aku tanya, ya Rasulullah, ma hadza syadid alladzi nazala. Ya Rasulullah, apa masalah berat yang turun? Qal fiddain, masalah hutang. Masalah hutang ternyata. Kemudian walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, law anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya seseorang tewas dalam jihad fi sabilillah, thumma uhya, setelah dia tewas lantas Allah hidupkan dia kembali, thumma qutila, lantas dia terbunuh lagi dalam perang, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi dia, summa qutila, kemudian dia perang dan mati lagi, tewas lagi. Jadi 3 kali mati udah. 3 kali tewas. Seandainya nih ya, ini seandainya, bukan berarti belum ada yang terjadi seperti itu. Kata Rasulullah, seandainya ada yang jihad fisabilillah dia tewas, lantas dia dihidupkan lagi, lantas perang lagi dia tewas, hidup lagi, ditewas, kalau tewas lagi seterusnya sampai 3 kali. Wa alaidain, sementara dia punya hutang, ma dakhalal jannata hatta yaqdiya minhu. Dia nggak akan masuk surga sampai dia lunasi hutangnya. 3 kali tewas. Padahal nggak akan ada orang yang 3 kali tewas. Kalau sudah sekali, ya sudah selesai ceritanya. Jadi kalau sekali 3 kali tewas jihad fisabilillah saja tidak akan bisa memasukkan dia ke surga dikarenakan hutang yang belum bayar, apalagi hanya sekali. Apalagi mereka yang meninggal dunia karena biasa-biasa saja, bukan jihad fisabilillah. Demikian ikhwah, nggak akan masuk dalam surga. Kenapa? Ada hutang yang belum dilunasi. Demikian ikhwah, hati-hati. Antum nanti pulang yang ingat, dengan siapa jantung hutang. Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Mumpung masih hidup, udah meninggal susah bayar hutang. Ahli waris. Ahli waris itu banyak macamnya ikhwah. Masih mendingan kalau mereka amanah, mau bayarkan. Kalau enggak gimana? Atau mereka nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu, namanya juga sudah harta kita sudah pindah ke tangan orang. Kalau masih tangan kita kan masih leluasa kita. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati masalah hutang. Kalau ini ikhwah, minjam obeng hutang nggak itu ya? Minjam obeng ya bang, tak balik-balik 3,5 tahun. Itu kan masalah-masalah kecil. Kadang-kadang kita kan karena jarang pakai kan, minjam obeng, ambil obeng. Sampai yang minjam pun, ini obeng siapa ya? Yang minjam pun lupa obeng siapa. Ada demikian ikhwah, minjam obeng nggak dipulangkan. Ya, jadi gimana nanti ikhwah? Pulangkan obeng nanti di akhirat.
Di mana kita mau cari panglong beli obeng? Jadi gimana? Pahala harus dibayarkan, bukan obeng lagi, ikhwah. Itulah dia, ya. Minjam tak pulang, masih mendingan obeng. Kadang-kadang tangga masjid pinjam, nggak balik tangga masjidnya. Pulang-pulang sudah macam kayu bakar tuh tangga masjidnya udah. Apalagi bisa masjid yang dipinjam. Cangkol masjid itu sering itu. Cangkol, parang. Makanya kalau masjid punya inventaris berupa parang ketika mau korban kan, itu nasibnya hanya setahun. Yakinlah tahun depan udah gak ada lagi itu di mana. Demikian. Panitia-panitia kadang-kadang bawa pulang. Dia merasa itu udah parang dia, padahal masjid minjamin dia. Telenan-telenan, gak dipakai lagi ini, bawa pulang. Dia yang punya kesimpulan sendiri, gak pakai lagi ini. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati. Ya, kalau kalau orang yang personal, oke lah, lebih mendingan ketimbang kalau yang dirugikan itu umat. Ya. Ketika masjid misalnya mau bersihkan itu, Pak, tangga mana? Ada tangga dulu. Kita 3 tangga kita di sini dulu. 2 aluminium, 1 kayu. Tapi kemana semua ya? Sampai BKM pun bingung kemana. Tangga itu kan nggak ada tangga yang segini kan? Pas tangga itu panjang, mana tangga ini ya? Demikian. Baru teringat ketika ada orang mau betulkan AC. Ya gimana lagi? Yang minjam tak balik-balik. Itu ikhwah. Makanya antum-antum yang minjam-minjam punya masjid, cepat pulangkan sebelum meninggal. Cepat pulangkan. Demikian, ya. Kadang-kadang begini, kan kadang-kadang ada kipas angin tuh nggak dipakai. Nggak dipakai masjid, udah bawa pulang lah. Nggak dipakai masjid ini. Ijtihad sendiri, punya ijtihad sendiri. Hati-hati itu ikhwah yang gitu-gitu. Ya, hati-hati, jangan ijtihad sendiri. Itu bukan punya kita, punya masjid. Kalau seandainya mau minta, bilang ke yang pengurus. Kalau mereka sudah setuju, baru ambil. Jangan ijtihad sendiri, diambil sendiri. Nah ini kan dulu kan pakai ini, pakai kipas angin. Kemana kipas anginnya? Sudah ganti AC. Mana kipas anginnya? Simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan mulai banyak mujtahid itu. Ini udah 4 tahun nggak dipakai ini, nggak dipakai lagi ini. Tadinya pindahnya ke teras dulu, terus keluar. Itulah contohnya. Demikian ikhwah. Kecuali kalau sudah jelas memang diminta. Ini nggak dipakai, untuk kami aja lah. Kata BKM ya sudah silakan. Saya sepakat misalnya. Jadi inventaris 3 kipas angin diberikan kepada si fulan, udah jelas jadinya kan memang nggak dipakai. Tapi kalau tiba-tiba menghilang macam jin, kipas angin kok bisa menghilang? Demikian ikhwah. Itu diantara contoh. Jadi itu termasuk utang nggak itu? Kita pinjam nggak pulang, hutang. Demikian ikhwah, ya, hutang. Taib, antum minjam sepeda motor, nggak dipulang-pulang. Gak ada ya, biasanya. Oke, antum minjam sepeda motor, bensinnya setengah, pulang-pulang bensinnya full, riba nggak? Nah, gimana? Tergantung akad. Oke lah, pakai akad lah. Pinjam sepeda motor, ingat itu tangki 1/4, nanti pulang penuh ya. Nah, riba nggak? Hah? Riba? Ikhwah, beda hukum minjam dengan hutang. Kalau pinjam itu terkait dengan barang. Ya, kita yang memang kadang mencampur adukkan antara hutang dengan pinjam. Pinjam uangnya lah, gitu kan. Hutang lah sama kan? Menggunakan kalimat pinjam, makanya ada simpan pinjam. Itu dia ikhwah. Simpan pinjam. Padahal yang disimpan adalah duit dan yang dipinjam adalah duit. Demikian ikhwah. Kalau antum minjam sepeda motor, itu minjam. Pinjam tak termasuk hutang. Jadi kalau nanti penuhkan ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena itu tidak termasuk dalam hukum hutang.
Tapi kalau hutang piutang nggak boleh. Ya. Jadi pinjam tadi sama nggak seperti hutang? Hukum mengenai harus dipulangkan sama seperti hutang. Harus dipulangkan, tapi dia bukan hutang. Demikian ikhwah. Apalagi kalau dia memulangkan hutang itu, dia hutang, dia pinjam, misalnya antum pinjam 10 juta. Sebulan kemudian berapa lama nih pulangnya? Jadi kalau antum dipinjami orang, antum mau ngasih pinjam, jangan diam-diam kapan nggak disebutkan kapan dipulangkan. Kapan dipulangkan? Bulan depan. Oke, antum pinjam dengan saya 10 juta. Bulan depan antum pulangkan 20 juta. Boleh nggak? Hah? Nggak ada akad. Inisiatif aja. Boleh nggak? Boleh. Terus apa biasa yang saya katakan ke dia? Kapan pinjam lagi gitu? Demikian boleh, tapi asalkan tidak ada akad. Tapi kita lanjut lagi. Dari Samurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu fil janazah. Ketika kami bersama Nabi SAW di jenazah, faqala ahahuna min bani fulan ahadun, apakah di sini ada seorang yang berasal dari bani fulan? Beliau menanyakan sampai 3 kali. Ada enggak seseorang yang berasal dari bani fulan? Faqama rajulun. Setelah 3 kali barulah seorang berdiri dan berkata, mengatakan, saya Rasulullah. Faqala lahu Nabi SAW, lantas Nabi mengatakan kepadanya, ma mana'aka fil marataini al-ulayaini, kenapa kamu enggak menyaut di 2 panggilan yang pertama? Alla takuna ajabtani, kenapa engkau enggak menyaut ketika aku panggil kamu 2 kali, ketika baru nyaut? Ama inni lam unawwih bik, aku tidak berniat apapun pada kamu, illa bi khair, kecuali yang baik. Inna fulanan, sesungguhnya si fulan, rajulun minhum mayit mata, sesungguhnya fulan yang sudah meninggal, maksurun bidainihi, dia itu sedang tertahan gara-gara hutangnya. Tertahan dari mana ini? Tertahan dari surga, gak masuk surga. Itu ikhwah, itu dikatakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tahu ya, karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantilah kita lanjutkan. Kan masih pertama masuk kan nggak harus full kan jamnya. Masih bersih-bersihkan ruangan, nyapu-nyapu kan, ngatur-ngatur meja kan, itu biasanya. Ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Ya. Memang nggak niat bayar? Oh enggak. Ya. Ya. Beli apa? Ya. Cuman ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika seorang menyerahkan semua uangnya kepada istri, gajinya, ya, gajinya, ini dek, gaji abang, pokoknya setiap bulan abang serahkan gaji ke adik, pandai-pandailah manajemennya, misalnya begitu. Terus suami pengen beli sepeda motor, terus suaminya minjam, dek, pinjamlah uangnya mau beli sepeda motor. Apakah itu utang? Utang nggak itu? Hah? Tergantung ikhwah. Tergantung. Kalau gaji antum tuh hanya 3 juta, anak 5, iya kan? Berarti itu yang dipinjamkan uang istri. Uang antum tuh nggak cukup. Tapi kalau gaji antum misalnya 15 juta, banyak lebih, setelah uang sekolah banyak lebihnya, maka itu bukan minjam.
Demikian ikhwah, itu bukan minjam. Jadi ketika antum serahkan uang antum yang ala kadarnya itu, dan memang istrilah yang bertengkus lumus, ya, ikat kepala bagaimana cara manajemennya supaya cukup sebulan, udah, berarti itu memang hak dia yang ingin dia olah. Kalau seandainya adalah uang sisa, itu punya dia, karena uang kita itu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita tahu uang kita banyak lebih, ya, uang kita banyak lebih, maka itu nggak hutang. Kita hanya sedang menitipkan uang kita kepada istri. Itu dia. Memang ada yang seperti itu ikhwah. Pokoknya uangnya semuanya transfer kepada istri. Kemudian barulah Dek, gocap Dek, Dek, apalagi gopek Dek, gitu-gitu. Minta 10.000, 100.000 untuk beli bensin segala macam. Itu diminta ke istri, maka itu bukan hutang, ya, itu uang kita, hanya dia yang memanajemen. Kita tahu kalau uang itu ada di kita habis. Habis. Kita tahu kita tuh nggak bisa memanajemen duit, maka kita serahkan kepada mereka, pada istri. Jadi ikhwah, jadi nggak bisa dikatakan pasti itu hutang atau tidak hutang, tergantung situasinya. Ada lagi? Ya. Ya. Tapi itu sengaja nggak nagih gitu. Itu gimana Ustaz? Sengaja nggak nagih biar kita akhirat dan bentuknya gitu. Jebak ini. Jebak. Niatnya nggak bagus. Ikhwah, nggak boleh seperti itu, ya. Kalau kita punya hutang, jadi hutang itu semata-mata, ya, bantuan. Apabila kita berhutang, ikhwah, maka kita ibaratnya apabila kita memberikan hutang, maka kita seperti orang yang sedang berinfak setengah hutang tersebut. Seandainya sudah sampai waktu dia minta diberi tempoh, maka setiap hari sama seperti kita berinfak sejumlah hutang tersebut. Jadi kalau antum kasih tempoh sebulan, berarti utangnya 1 juta, berarti 1 hari antum mendapatkan pahala 1 juta. Itulah makanya Ustaz nggak usah tagih-tagih biar sampai seumur hidup. Tagih, ya, tagih. Karena tentunya kita kan tidak ingin menjerumuskan ikhwan kita, teman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan perlakukan temannya seperti itu. Itu niatnya sudah nggak bagus, ya. Tapi kalau kalau dia anggap lunas, itu bagus. Saya nggak mau menagih. Kenapa? Saya mau anggap lunas, itu baru pas. Maka kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila kamu menganggapnya lunas itu lebih baik, ya. Jadi bukan menuntut di akhirat lebih baik, enggak. Apabila kamu menganggap lunas, misalnya kita lihat teman kita ini dia hutang misalnya 500.000, tapi nampaknya memang susah dia bayar. Lantas kita kasih tempo, udahlah saya tempohkan 3 bulan ya, ya makasih gitu kan. Kemudian 3 bulan juga ternyata dia sulit bayarnya. Ketika dia kesulitan bayar, kita kasih tempo, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila dia memang kesulitan bayarnya, maka kasih tempo hingga dia mudah. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu menganggapnya lunas, itu lebih baik. Hanya saja ayat ini ditujukan untuk orang yang memberi hutang, bukan yang berhutang. Jangan salah pakai. Begitu datang yang nagih, duduk Pak. Qala Allah Subhanahu wa taala, dibacakannya ini. Dibacakannya itu ngompas namanya, malah orang. Ayat itu bukan untuk Anda, tapi ayat itu untuk orang yang memberikan hutang. Demikian. Lagi banyak gitu kan? Jangan pakai belum, jangan. Ya. Gimana?
Ya sudah, nggak usah tagih. Udah capek, nggak usah tagih. Gitu. Kita harus nagih. Tapi kalau udah nggak mau ya sudah. Kalau sebaiknya kalau kita sudah nggak mau nagih lagi, dianggap lunas. Tapi harus ridho, jangan redo. Rela tapi dongkol. Sering ini nih orang yang nggak mau menagih itu rela tapi dongkol dia. Jadi dia nggak mau nagih itu gara-gara dia sudah capek nagih. Sebaiknya kalau dia memang nggak mau bayar hutang, udahlah ridhokan saja, anggap lunas. Berikutnya jangan lagi kasih hutang. Itu dia, itu lebih baik daripada kita bosan untuk awas di akhirat ku tuntut dia. Ya, lebih baik kita anggap lunas. Berikutnya kalau dia datang ngutang, jangan kasih. Tapi ada juga yang muka-muka tembok itu, ikhwah. Ada yang begitu. Jadi bisa hutang, akhi, tolong. Antum kan masih punya hutang kemarin, gitu. Macam dia lupakan gitu aja. Tapi biasanya kita kan kadang-kadang kalau dimintai hutang, orang minta hutang ke kita, kadang-kadang kan kita segan untuk menolak. Nah, tapi dengan kejadian itu kita punya alasan. Gimana saya masih hutang? Hutangmu yang lalu aja belum bayar. Demikian. Ya. Jangan niatnya ditagih di akhirat. Tapi dianggap lunas. Itu lebih baik agar jadi pahala bagi kita. Lagi? Ya. Sekarang ini kan Ustaz lagi tren Pinjol. Setelah itu terjadilah kurs penipuan. Dikirimlah, ditransfer uang itu ke rekening kita. Setelah itu, maaf saya salah transfer, dikembalikan. Misalnya dia transfer 10 juta. Lalu begitu dikembalikannya, kena lah dia dalam pinjol tersebut. Karena datanya sudah ada sama yang pinjol tersebut. Nah itu gimana Ustaz? Dia nggak mau bayar. Karena bukan dia merasa menikmati uang itu. Sama begini, bapak pergi ke masjid, itu repot kali contohnya. Bapak pergi ke masjid pakai sendal swallow, pulang-pulang nggak ada sendal kita, sebelah kita ada sendal swallow yang lain, kan gitu. Sendal awak hilang dicuri, ini sendal, udah inilah penggantinya, tuh dia. Jadi iyalah, salah sendiri dia. Kenapa dia mau di toko orang? Bisa kita begini, saya berhutang 10 juta, kemudian saya di toko orang 10 juta. Yang saya ngutangin, mana utangmu? Saya kena tokoh loh, saya dibohongin orang kemarin 10 juta. This is not my business. Gitu, bukan urusan saya. Ente ketipu, urusan ente. Masa ente ketipu saya yang rugi? Gitulah, itu urusan dia. Termasuk utang juga tuh. Utang? Terus ngapain dia pinjol? Itu kan riba. Maksudnya datanya dicuri. Hah? Iya, semua mencuri. Uangnya kalaupun diambil itu mencuri, datanya juga sama semua. Pencurian. Ya. Maksudnya itu yang utang itu bukan dia Ustaz, tapi pakai data dia. Hah? Pakai data beliau, tapi yang utang bukan beliau. Atas nama kita. Iya. Iya. Dia yang utang karena kan atas nama. Walaupun pakai persetujuan. Saya pinjam ke bank. Bank itu taunya nama saya. Uang ini untuk orang lain misalnya kan. Yang utang siapa jadinya? Ya saya kena. Orang yang melihat ya saya. Iya. Kan saya yang mengatasnamakan saya. Sementara yang uang ini saya kasihkan misalnya untuk adik saya misalnya. Yang dituntut utang siapa? Apa adik saya? Ya saya, orang saya yang mengatasnamakan saya. Itu namanya doman dalam bahasa Arab. Doman itu artinya saya yang menjamin. Maka saya yang akan dikejar-kejar orang. Hukumnya saya, bukan dia. Karena saya tahu dia. Misalnya nih, antum utang ke saya. Ustadz, ini adik saya ada mau utang. Udah, saya lah yang menjaminnya. Kan gitu artinya kan? Hah?
Jadi yang pinjam ada Ustaz, tapi bilangin ke banknya atas nama Ustaz. kok bisa dia dapat? Bukan masalah nikmat nggak nikmat sekarang ini ceritanya. Ya, bukan bukan masalah nikmat nggak nikmat. Artinya ketika dia mencuri, apa bisa seperti itu? Bisa. Minjam. Udah tahu lah berarti siapa yang ngutang. Kalau gitu kan sudah artinya kita nggak tahu menau. Kalau itu kan sudah jelas. Artinya kita nggak tahu menau, kita yang di toko. Tapi memang yang akan dituntut, yang dituntut yang namanya, yang ada KTP-nya kan gitu. Orang di zahirnya begitu, tapi hakikatnya kan dia kita tipu sebenarnya. Kalau itu sudah jelas lah masalahnya. Tapi bisa begitu bahaya juga ya kalau enggak, itu pinjol tuh kok mudah sekali dia dengan syarat KTP itu ngasih pinjam. Hah? Oh, pernah tes? Hah? Ya Allah, itu nggak perlu dipertanyakan lagi itu. Sedangkan dia yang minjam KTP dia yang menikmati, ya sudah berdosa, karena itu pasti riba kan. Apalagi dia sudah nokain orang, double lah kalau itu. Lagi bis ya. Ya. Dia nggak mampu bayar, Nanti pembahasannya. Ada pembahasan berikutnya. Udah lah ya. Banyak kali punya utang. Tapi demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.